Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi industri diiringi dengan peningkatan jumlah populasi manusia telah menunjukkan adanya perubahan terhadap kebiasaan pola makan manusia akan daging juga semakin meningkat. Peningkatan jumlah permintaan daging menyebabkan meningkatnya model peternakan intensif dalam beberapa dekade terakhir. Menanggapi hal tersebut, dibutuhkan sebuah inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Inovasi ini diharapkan mampu memenuhi permintaan konsumen daging dengan kualitas tinggi, terjangkau, dan proses produksinya ramah lingkungan. Daging kultur diusulkan sebagai pengganti yang layak bagi konsumen yang tidak ingin mengubah pola makannya dan sebagai salah satu cara untuk mengurangi tekanan pada sistem produksi ternak untuk memastikan kesejahteraan hewan. Daging kultur dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan produksi daging konvensional karena berpotensi mengurangi tantangan kerusakan lingkungan dan dapat mengatasi masalah kesejahteraan hewan, menurut Nawas di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena proses produksi daging kultur yang tidak memerlukan lahan yang luas, tidak menimbulkan polusi udara, dan tidak berpotensi menyakiti hewan dengan cara melubangi hidung hewan ataupun penyembelihan hewan yang diambil dagingnya. Pada dasarnya, daging kultur diproduksi di dalam laboratorium dengan menggunakan teknologi kultur jaringan. Pada hakikatnya, setiap teknologi yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia adalah untuk mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Namun, apabila dilihat dan dicermati dari sudut pandang yang lain, perkembangan teknologi telah mengubah beberapa tabiat alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi daging kultur dengan bantuan teknologi telah mengubah tabiat produksi daging secara alami. Pada dasarnya, isu daging kultur merupakan isu kontemporer yang tidak pernah diperdebatkan oleh para ulama klasik zaman dahulu. Sebab penciptaan daging kultur belum terpikirkan pada saat itu. Sehingga perdebatan mengenai kehalalan daging kultur menjadi topik yang panas pada saat ini. Pada hakikat, berdasarkan tantangan revolusi industri dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, daging kultur dianggap sebagai terobosan yang baik dalam memenuhi salah satu kebutuhan pangan manusia. Daging kultur dapat mengubah produksi daging konvensional dengan menyediakan pengganti yang jauh lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitu wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya umat muslim haram memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan hewan-hewan yang mati tanpa proses penyembelihan kecuali dalam keadaan yang telah disebutkan. Para ulama telah menyepakati keharaman hewan-hewan yang dimaksud dengan menimbang rujukan dari hadis-hadis terkait dan pandangan dari beberapa mazhab. Pada awal ayat 3 surah Al-Maidah, secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai bagi umat manusia. Dan diharamkan bagi kamu semua bangkai. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa alasan najisnya dari suatu bangkai adalah karena terhentinya aliran darah dalam bangkai tersebut. Sedangkan bagian tubuh hewan yang secara sengaja dipisah tidak akan memiliki aliran darah. Oleh karena itu, diharamkan adanya pengambilan bagian tubuh hewan
sebab bagian yang terpisah itu termasuk ke dalam kategori bangkai. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup maka menempati derajat bangkai. Secara tidak langsung, hadis ini menjelaskan bahwa bagian tubuh hewan yang terpisah dan dipotong tanpa adanya proses penyembelihan terlebih dahulu disamakan dengan bangkai, yakni berstatus haram, menurut Hasibuan dan Muslim pada tahun 2022. Berdasarkan kitab Al-Ighna fi Hali Al-Fani Abi Syuja yang ditulis oleh Muhammad Al-Khatibi Asy-Syarbini dalam Hasibuan dan Muslim 2022 dijelaskan bahwa sesuatu yang diambil dari hewan yang masih hidup maka hukumnya sesuai dengan bangkai hewan tersebut. Jika bangkai tersebut adalah suci maka dihukumi suci, dan jika bangkai tersebut najis maka dihukumi najis. Dan anggota tubuh yang terpisah dari ikan dan belalang itu suci, sedangkan dari jenis lainnya adalah najis kecuali rambutnya atau bulunya. Pada dasarnya, ketegasan mengenai status kehalalan daging kultur masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Hal ini juga diungkapkan oleh Hasibuan dan Muslim tahun 2022 yang menyatakan bahwa fatwa dan kajian-kajian khusus tentang hukum memakan daging kultur masih sulit untuk diperoleh, sebab masih sedikit artikel yang memaparkan terlebih dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, beberapa lembaga penelitian memiliki pandangan yang berbeda dalam menisbatkan status kehalalannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Islamic Institute of Orange Country atau IIOC di tahun 2014, Mufti Faraz Adam Al-Mahmudi dari Amerika Serikat di tahun 2014, dan Abdul Al-Qahir Komar dari International Islamic Fiqh Academy dalam Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Mereka memperbolehkan umat Islam untuk mengkonsumsi daging kultur karena mengkiaskan daging tersebut pada pembuatan yogurt. Sedangkan apabila mengutip website resmi Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang dipublikasikan pada tanggal 24 November tahun 2022 bahwa hukum daging kultur atau daging in vitro adalah haram apabila sel yang dikultur berasal dari hewan yang najis dan masih hidup, serta halal hukumnya apabila sel yang dikultur berasal dari hewan yang halal dan sudah disembelih atas nama Allah. Berdasarkan analisis peneliti dari dasar hukum Al-Quran, hadis, dan beberapa pendapat ulama di atas, maka hukum mengkonsumsi daging kultur dapat kita simpulkan sebagai berikut. Bahwa daging kultur yang sel induknya diperoleh dari hewan najis hukumnya akan tetap haram untuk dikonsumsi umat muslim meskipun melalui proses penyembelihan. Namun, apabila daging kultur terbuat dari sel hewan yang termasuk ke dalam hewan halal, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi selama sel tersebut diperoleh dengan proses penyembelihan terlebih dahulu, kecuali sel yang berasal dari ikan atau belalang, sebab kedua hewan ini akan tetap halal dikonsumsi meskipun tanpa proses penyembelihan. Berdasarkan sudut pandang iptek, daging hasil kultur laboratorium menjadi inovasi yang cukup menjanjikan dalam mengatasi permintaan akan kebutuhan daging di masa mendatang yang terus mengalami peningkatan. Daging kultur menjadi pengganti yang layak untuk memenuhi kebutuhan pasar akan daging tanpa menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan dan kesejahteraan hewan. Daging kultur juga dianggap dapat dikonsumsi oleh umat Islam selama sumber dan prosesnya sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Demikianlah analisis mengenai kehalalan meat culture menurut perspektif hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.